Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam dimanapun kalian berada. Oke, kali ini kita akan sedikit membahas tentang pendugaan interval atau estimasi interval untuk rata-rata sampelnya itu yang besar ya, atau N itu lebih besar daripada 30. Nah, untuk populasi tidak terbatas atau populasi terbatas yang pengambilan sampelnya dan pengembalian dan sigmanya itu diketahui untuk populasi yang tidak terbatas atau dari populasi terbatas yang pengambilan sampelnya atau pengembalian, jadi with replacement ya, dan sigmanya diketahui. Pendugaan interval untuk rata-rata itu dapat dirumuskan sebagai mu dari X bar dikurang Z alpha per 2 dikali sigma per akar N sampai X bar ditambah Z alpha per 2 dikali sigma per akar N. Yuk kita langsung ke contoh. Nah, di sini ada sebuah contoh, yaitu sebuah warung makan ya. Kemudian kita akan menduga-duga atau melihat estimasinya. Oke, warung makan Soto Banjar mengadakan penelitian perkiraan pengeluaran mahasiswa stay Darul Ulum Kandangan yang digunakan untuk membeli makanan di warungnya selama 1 semester. Untuk keperluan penelitian tersebut diambil sampel yang terdiri atas 300 mahasiswa. Nah, 300 ya, banyak. Ternyata rata-rata pengeluaran untuk membeli makanan itu 406.000 rata-ratanya selama 1 semester, dengan simpangan bakunya itu 165.000. Pertanyaannya, dugalah rata-rata pengeluaran mahasiswa untuk membeli makanan dalam 1 semester dengan interval keyakinannya 95%. Yuk langsung kita kerjakan ya. Penyelesaian. Kita tulis dulu di sini warna putih saja. Penyelesaian. Yang diketahui apa dulu? Nah, di sini yang diketahui yang pertama itu ada 300. Sampelnya ada 300, berarti N sama dengan 300. Kemudian ada pengeluaran rata-rata berapa? 406.000. Berarti X bar kurang rapi ya. Maaf, saya hapus dulu. Sini X bar itu sama dengan 406.000. Kemudian apalagi simpangan bakunya? Oke, simpangan bakunya itu 165.000. Berarti sigma 165.000. Kemudian interval keyakinan itu 95%. Berarti untuk melihatnya 1 dikurang alfa itu sama dengan berarti 95%. Berarti alfanya berapa? Sisanya 5%, atau sama saja 0,05. Oke, semuanya sudah yang diketahui. Kita lanjut ya. Nah, rumus tadi apa? Saya tulis lagi, berarti X bar itu dikurang Z alpha Z alpha per 2 alpha per 2 dikali sigma per akar N itu kurang dari mu kurang dari X bar ditambah Z alpha per 2 dikali sigma per akar N. Nah, ini perbedaannya antara kiri dan kanan itu hanya plus dan minusnya ya. Yuk langsung, karena kita sudah mengetahui nilai-nilainya, tinggal kita substitusikan ke dalam rumus. Di sini X barnya 406.000 dikurang, nah ini belum diketahui ya, Z alfanya berapa? Alfanya 0,05 per 2 dikali ini sigmanya itu berapa tadi? 165.000 per akar 300. Itu kurang dari mu, kurang dari 406.000
dikurang, ditambah ya, yang sebelah kanan. Z 0,05 per 2 dikali dengan 165.000 per akar 300. Yuk kita lanjut, kita kerjakan yang kita ketahui dulu ya. Di sini tetap ya 406.000 dikurang. Nah, ini kita bisa bagi 0,05 kita bagi 2, Z 0,025 dikali 165.000 dibagi akar 300 itu 9.526,28 itu kurang dari mu, kurang dari, nah di sini 406.000 ditambah Z 0,025 dikali 9.526,28. Sudah hampir penuh ya. Kita lanjut ke sebelah aja. Saya tulis ulang saja di sini. Jadi tadi yang kita dapatkan berapa? 406.000 dikurang Z 0,025 dikali dengan 9.526,28 itu kurang dari mu, kurang dari sama 406.000 itu ditambah Z 0,025 dikali dengan 9.526,28. Oke, di sini kita akan mencari nilai Z 0,025 itu bagaimana sih? Oke, sebelumnya teman-teman perlu mengetahui dulu bagaimana mencari nilai Z. Nah, nilai Z itu sebut saja kita Z berdistribusi normal, tidak rata. Nah, saya anggap aja kita gambar dulu diagram lonceng. Kita bisa kita terus dulu rapi ya, diagram lonceng. Nah, anggap aja rapi. Nah, ini tengah-tengahnya itu 0. Nah, kalau di sebelah kanan berarti dari 1, 2, 3 sampai tak terhingga. Kalau sebelah kiri min 1, min 2, negatif 3 sampai negatif tak terhingga. Nah, tapi kalau kita jumlahkan secara keseluruhan semuanya ini bernilai 1. Secara keseluruhan antara kanan dan kiri berarti jumlahnya 1. Berarti yang sebelah kanan ini berapa? 0,5 setengahnya ya. Sebelah kiri 0,5. Sama ya. Kita ambil sebelah kanan karena nilainya positif. Oke, langsung kita tulis saja. Tadi berapa? Z 0,025 itu sama dengan, karena yang sebelah kanan itu nilainya 0,5 berarti kita kurangkan dengan 0,025, hasilnya berapa? 0,475. Oke, berarti kalau bisa saya arsir daerahnya itu sampai sini ya. Nanti sisanya itu yang 0,025. Nah, saya arsir di sini. Ya, duga-duga saja. Oke, kita dapat nilai 0,475. Nah, berapa sih? Tidak mungkin kan? Ini di tabel Z kalau nilai 0,475 itu berapa? Yuk kita lihat kalau kita buka tabel Z. Nah, ini yang dinamakan tabel Z ya. Coba saya perkecil. Nah, ini tabel Z, area di bawah distribusi normal dari 0 sampai ke Z. Wah, banyak ini. Oke, kita sekarang akan mencari nilai 0,475 dalam daerah yang besar ini.
0,475. Coba saya temukan. Nah, ini dapat 0,475. Dapat ya. Nah, sekarang kalau sudah kita mendapatkan nilai 0,475, kita bisa geser ke daerah kiri. Kemudian habis kita geser ke daerah kiri, kita geser ke atas. Sebelah kirinya itu berapa? Sebelah kirinya itu nilainya kita nilainya 1,9. Jadi sini 1,9. Sementara di atas itu berarti 0,06. Berarti kita tambahkan saja. Berarti kita tambahkan 6 di sini. Ini kan berarti kita tambahkan saja jadi 1,96. Nah, ini hasilnya 1,96 dari nilai 0,475 tadi. Yuk, kita balik ke soal tadi. Mana tadi? Oke. Berapa tadi nilainya? 1,1. Sebentar. Ini warna putih. 1,96. Nah, jadi kita bisa substitusikan nilai ini tadi ke nilai Z tadi ke 196, berarti 406.000 dikurang 1,96 kita kalikan dengan 9.526,28 itu kurang dari mu kurang dari 400, ini kurang nolnya ya, 406.000 ditambah 1,96 dikali 9.526,28. Nah, ini kalau perkalian penjumlahan pengurangan itu yang perkalian ya, dikerjakan lebih dahulu. Nah, sini sudah saya kerjakan. Nah, ini hasilnya 328.328,49 kurang dari mu kurang dari di sini 424.671,51. Berarti mu itu berada di antara 387.328,49 sampai 424.671,51. Nah, jadi kita bisa buat kesimpulan dari sini. Oke, berarti bagaimana kesimpulan? Dugaan bahwa rata-rata pengeluaran mahasiswa yang berada di antara berapa nih tadi? 387 328,49 sampai 671 rupiah, 51 rupiah itu akan benar 95%. Akan benar dengan tingkat kepercayaan 95% dari keseluruhan waktu. Dari keseluruhan waktu. Jika pendudukan itu dilakukan secara berulang-ulang dengan waktu yang sama. Jika estimasi atau pendugaan itu dilakukan berulang-ulang dengan waktu yang sama. Berulang-ulang dengan waktu yang sama. Dengan waktu yang sama. Nah, oke, sampai sini mungkin ya mudah-mudahan bisa membantu.
Oke, saya Almundur Ramadhani. Terima kasih, kita lanjut ke materi selanjutnya. Dadah.